Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sari dari Teknik Informatika Reguler Pagi dengan NIM 1601210045. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu R. Mahdalena Simanjorang yang selama ini sudah membimbing saya. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk ujian meja hijau saya yang berjudul Sistem pendukung keputusan pemberian kredit elektronik dan furniture dengan menggunakan metode weighting product. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu untuk melakukan kredit elektronik dan furniture cukup sulit serta kurang efektif dan efisien dalam memilih konsumen dikarenakan mempunyai syarat tertentu. Dan yang kedua, sistem yang digunakan oleh pihak Metro masih manual atau belum terkomputerisasi, maka butuh beberapa hari atau waktu yang lama untuk memberi sebuah keputusan. Dan yang ketiga, serta semakin banyaknya konsumen yang ingin kredit barang yang ada di Metro. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode weighting product untuk pemberian kredit elektronik dan furniture. Dan yang kedua, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk pemberian kredit elektronik dan furniture. Yang selanjutnya ada analisis metode weighting product, yaitu metode weighting product memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penelitian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar. Bobot untuk atribut berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian. Sementara bobot biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Metode WP menggunakan perkalian sebagai penghubung rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari metode weighting product, yaitu yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan dalam acuan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang kedua, yaitu ada menentukan bobot awal untuk masing-masing kriteria. Dan yang ketiga, yaitu menentukan vektor S. Dan yang keempat, menentukan vektor V. Selanjutnya ada analisis metode weighting product, yaitu dari data sampel dari 5 konsumen, yaitu ada alternatif A1, ada alternatif A2, A3, dan A4, dan A5 yang masing-masing kriterianya diisi dari penghasilan, BPKB, KTP, KK, status rumah, lesi yang bersangkutan, dan tanggungan anak. Urutan hasil perankingannya yaitu yang pertama A1 dengan nilai P1 sama dengan 0,227 dan yang A4 V4 dengan nilai 0,225, A5 V5 sama dengan 0,206, A3 V3 sama dengan 0,18, dan yang terakhir adalah A2 V2 0,161. Selanjutnya masuk ke implementasi sistem, yaitu yang pertama ada form halaman masuk, yaitu dalam tahap ini user mengisi username dan password secara benar untuk bisa masuk dalam halaman ini. Dan selanjutnya ada form halaman utama, yaitu dalam form halaman utama berisikan beranda, data pemohon, kriteria bobot, data alternatif, perhitungan, dan data admin. Dan selanjutnya ada form data pemohon, yaitu pada halaman ini berisikan data yang akan dimasukkan sebagai data pemohon kredit. Tahapan yang dilakukan adalah dengan cara mengisi data lengkap yang dibutuhkan dengan mengklik tombol tambah data. Dan yang keempat ada form kriteria bobot. Pada form ini digunakan untuk mengetahui data kriteria yang sudah diberikan nilai bobotnya masing-masing. Yang pertama ada penghasilan, yaitu 5, 2 BPKB 2, 3 KTP 4, KK 4, status rumah 5, lesi yang bersangkutan 4, dan tanggungan anak 3. Dan selanjutnya ada form data alternatif. Pada tahap ini berisikan data-data konsumen yang diinput di data alternatif dengan cara klik tombol tambah data dan isi data nama, penghasilan, BPKB, KTP, KK, status rumah, dan nesting yang bersangkutan, dan tanggungan anak. Selanjutnya ada form perhitungan weighting product, yaitu pada tahap ini menampilkan nama dan masing-masing bobot pada setiap kriteria dengan C1, C2, C3, C5, C6, dan C7.
Dan selanjutnya ada form normalisasi. Pada form ini menampilkan hasil normalisasi atau perbaikan bobot dengan menggunakan perhitungan metode weighting product yang dimulai dengan cara membuat perbaikan bobot kriteria yang sebagai berikut, yaitu W1 mendapatkan hasil 0,185, W2 0,074, W3 sampai W4, W5, W6, W7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada form vektor S. Pada form di bawah ini menampilkan hasil dari vektor S, yaitu dengan S1 mendapatkan nilai 3,837, S2 mendapatkan nilai 0,43, dan S3 2,726, S4 3,806, dan S5 3,483. Dan selanjutnya ada vektor V yang menampilkan hasil nilai vektor V, yaitu V1 0,227, V2 0,18, V3 0,161, V4 0,225, V5 0,206. Dan ini adalah form dari hasil yang setelah dihitung tadi. Yang pertama adalah ada Tri Astuti dengan 0,227, dan yang kedua ada Samsia 0,18, dan yang ketiga adalah Lestari 161, Nur Hayati 0,225, dan Widamayanti 0,206. Dan yang terakhir adalah form perankingan. Sebelumnya karena belum di ranking, dan ini adalah yang form menu perankingannya, yaitu yang pertama diduduki oleh Tri Astuti dengan nilai tertinggi 0,227, dan yang kedua adalah Nur Hayati dengan nilai 0,225, dan yang ketiga adalah Dewi Damayanti 0,206, dan yang keempat Samsia 0,18, dan yang kelima adalah Lestari 0,161. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, menerapkan metode weighting product dalam sistem keputusan untuk pemberian kredit elektronik dan furniture di Metro Perbaungan dengan melakukan pemberian bobot pada setiap masing-masing kriteria dengan hasil nilai yang tertinggi. Pada penelitian ini, nilai yang tertinggi diberikan kepada Tri Astuti atau A1 dengan nilai sebesar 0,227. Dan yang kedua, sistem keputusan ini dirancang menggunakan UML dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan MySQL sebagai database-nya. Setelah kesimpulan dan mempunyai saran juga. Dan yang pertama adalah sarannya, pada sistem yang dibangun oleh peneliti disarankan dapat dikembangkan dengan menambahkan kriteria atau variabel yang digunakan pada penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang kedua, pada sistem yang dibangun oleh peneliti disarankan dapat dikembangkan dengan menambahkan kriteria atau variabel yang digunakan pada penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.